Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Supeda Ferdiana dengan MPN 211-322-1038. Saya dari kelas A1 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sangga-Buana YPKP. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang konsep blockchain. Apa sih konsep blockchain itu? Konsep blockchain merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas manapun. Berbagai macam blok data tersebut diamankan dan diikat satu dengan yang lainnya menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan yang ada di dalamnya tidak memiliki otoritas pusat. Blockchain, jaringan di dalamnya tak mempunyai akses atau otoritas yang berpusat karena blockchain berisi berbagai catatan yang berbentuk seperti buku catatan yang sangat besar. Meskipun bisa dibagikan, namun isi yang ada di dalamnya tidak akan pernah bisa berubah ataupun diubah. Sifat teknologi ini yang mengusung transparansi membuat blockchain menerapkan asas transparansi, artinya meskipun data di dalam blockchain bisa dilihat secara umum, namun orang yang ingin melihatnya secara perlu memiliki keterlibatan dari tindakan atau aktivitas yang dilakukan masing-masing di dalamnya. Contoh blockchain yang paling umum diketahui adalah Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, dan Cardano. Blockchain yang mereka gunakan memiliki jenis yang berbeda satu sama lain dengan kegunaan yang ditawarkan. Cara kerja blockchain yaitu yang pertama diawali dari seseorang yang lebih dulu membeli Bitcoin, merupakan langkah pertama dari proses kerja blockchain. Yang kedua, jaringan peer-to-peer digunakan karena kemunculan proses transaksi. Hal ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Yang ketiga, persamaan fungsi bisa selesai dengan menggunakan jaringan komputer disertai dengan fasilitas transaksi. Yang keempat, jika sudah, maka transaksi berubah menjadi sah. Untuk selanjutnya akan ada pengelompokan bersama sebagai blok. Blok yang ada kemudian dijadikan satu rangkaian untuk kemudian dijadikan sebagai buku catatan terbesar dengan riwayat transaksi di dalamnya. Lalu ada kelebihan dari blockchain, sistem yang dimiliki lebih transparan. Yang kedua, keamanan data yang terjamin. Yang tiga, penyimpanan lebih fleksibel. Yang keempat, memiliki audit yang lebih. Lalu ada kekurangan dari blockchain. Yang pertama, memiliki biaya yang mahal. 2, dapat menjadi sarana kejahatan. 3, sulit modifikasi data. 4, membutuhkan penyimpanan yang besar. Lalu ada contoh implementasi dari blockchain. Ada 3, yaitu yang pertama, sektor pemerintahan. Teknologi blockchain menjadi terobosan bagi pengembangan layanan publik dan sebagai bentuk layanan untuk semua kalangan berinteraksi dengan mudah dan transparan. Terdapat beberapa contoh penggunaan blockchain dalam sektor pemerintahan, yaitu berbagai data antar instansi pemerintahan. Penggunaan teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan data antar departemen terjadi dalam jaringan pribadi, memberikan autentifikasi pada masing-masing jaringan sehingga dapat bermanfaat dalam membangun kepercayaan dan kerahasiaan. Lalu ada pemungutan suara. Pemungutan suara dapat menggunakan fungsi smart contract
yang berada dalam fitur blockchain. Pemilihan akan menerima ID pemungutan suara yang memiliki fungsi sebagai media verifikasi bahwa suaranya terdaftar di blockchain dan terhitung sebagai suara yang sah. Kontrak proyek pemerintahan teknologi blockchain membantu pemantauan secara real-time dari layanan e-government. Ia juga berguna untuk pelaksanaan kontrak pemerintahan. Nantinya akan ada 4 langkah untuk melaksanakan lelang kontrak proyek, yaitu persiapan dan penyerahan, penawaran dan seleksi, pemantauan pelaksanaan, dan audit. Lalu ada rekrutmen sumber daya manusia. Ketika organisasi membutuhkan seseorang untuk mengisi suatu posisi pekerjaan, maka mereka akan menerbitkan smart contract pada sistem blockchain. Hal ini dapat membantu pelamar kerja untuk melihat lebih banyak informasi pada setiap posisi pekerjaan. Lalu ada yang kedua, ada sektor kesehatan. Penggunaan blockchain dalam sektor kesehatan mencakup penelitian biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, pendidikan kedokteran, proses penyediaan dan pengadaan obat, serta kebutuhan pelayanan pasien lainnya. Lalu yang terakhir, sektor keuangan. Pada sektor keuangan, blockchain banyak menjadi utilitas karena bermanfaat penyederhanaan layanan perbankan dan kredit, mengurangi resiko dan mengurangi waktu memproses. Selain itu, blockchain juga memungkinkan untuk melacak dan melakukan tracking dalam transaksi akuntansi. Itulah penyampaian materi saya tentang konsep blockchain. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.